Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 30 Januari 2022, Yeremia 1 ayat 4-10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada aku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya. Tuhan berfirman kepada aku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini dipanggil untuk mengasihi. Sebagaimana Allah mengasihi kita, demikianlah kita dipanggil untuk mengasihi. Kasihnya tidak berkesudahan dan tidak terukur, begitu besar dan dalam, penuh belas kasihan dan kemurahan hati. Ia sangat mengasihi ciptaannya, sekalipun manusia sudah berdosa dan harus menanggung penghukuman akibat dosa-dosanya, ia tetap ingin menyelamatkannya. Tak henti-hentinya ia berbicara kepada manusia lewat nabi-nabinya, supaya manusia mau kembali kepadanya dan meninggalkan kejahatannya. Ada yang diutus kepada bangsa yang beringas dan keji, untuk menyampaikan penghukuman atas kejahatan bangsa itu. Seperti Yunus diutus ke Niniwe. Ada yang diutus untuk mengingatkan kejahatan-kejahatan umat Tuhan. Walau umat itu sudah diketahui tidak akan mau mendengar. Seperti Nabi Hesekiel, ia tahu dan Allah juga tahu bahwa umat itu tidak akan mendengar. Tetapi pesan itu harus disampaikan kepada umat itu. Ada yang diutus ke tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya, seperti Yesaya, umat yang tidak terpercaya, yang suka berkata dusta, memutarbalikkan kebenaran. Dan ada yang diutus kepada bangsa-bangsa yang berkhianat dan memilih menyembah berhala. Semua nabi-nabi itu menyadari bahwa pekerjaan itu sangat berat, dan hampir semua mereka menolak pekerjaan itu pada mulanya. Namun, apa yang sudah dirancang Allah, tidak seorang pun dapat menggagalkannya. Allah mengetahui keberadaan mereka, bahkan ketika masih dalam kandungan ibunya. Seperti Yeremia ini, Allah sudah mengenal dan memilihnya untuk menjadi nabi, menyampaikan pesan Allah. Allah memperlengkapinya, menyertainya, dan memberikan rohnya atasnya. Allah tidak menyanggah pengakuan para nabi-nabi ini akan keberadaannya yang tidak layak. Seperti Yeremia, ia sadar bahwa ia tidak pandai berbicara dan ia masih muda. Dan Allah tahu tentang hal itu, dan Allah memberi solusi baginya. Allah mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya, serta meletakkan perkataan-perkataan Allah pada mulutnya, sehingga apapun yang ia perkatakan, itu adalah perkataan Allah, bukan hasil rekayasa pemikiran manusia. Allah mengutusnya untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan untuk meruntuhkan, untuk membangun dan untuk menanam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di samping nabi-nabi sejati ini, bermunculan juga nabi-nabi palsu. Mereka adalah kebalikan nabi-nabi sejati. Mereka sendiri mengangkat dirinya menjadi nabi. Mereka ingin
menjadi nabi walau mereka tidak diutus. Mereka bergairah dan bersemangat melakukannya walau Allah tidak memperlengkapinya. Mereka berkata-kata tentang Allah, tapi bukan berasal dari Allah. Kecenderungan mereka adalah menyenangkan hati pendengarnya, memberi semangat yang berapi-api untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan di dunia ini. Mereka cenderung menggunakan perasaan dan pemikirannya untuk mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya. Mereka cinta uang dan butuh pengakuan. Bahkan mereka bisa tampak seperti malaikat, padahal serigala berbulu domba. Mereka berkata, ada damai, padahal tidak ada damai. Oleh sebab itu, saudaraku, berhati-hatilah terhadap setiap pengajaran yang didengar. Jangan terkecoh, sebab jumlah nabi-nabi palsu sangat banyak. Dan ketahuilah bahwa tidak semua orang dipanggil menjadi nabi. Jadi, jangan juga memaksakan diri menyampaikan firman Tuhan jikalau tidak diperlengkapi Allah untuk pekerjaan itu, sebab akan mengakibatkan penyesatan-penyesatan. Ketahuilah bahwa semua orang dipanggil untuk diselamatkan, dan Allah mengutus nabi-nabinya untuk tujuan keselamatan. Bukan hanya nabi-nabinya yang diutusnya, tetapi anaknya yang tunggal pun diutusnya ke dunia ini, supaya manusia selamat. Dan itu semua dilakukannya karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini. Dia sendiri adalah kasih. Pengajarannya adalah tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dalam Matius 22 ayat 37-40 dituliskan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh sebab itu, saudaraku, hiduplah dalam kasih, sebab yang hidup dalam kasih, ia berasal dari Allah. Lihat 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Demikian dituliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jika ada saudara kita yang memerlukan pertolongan, tolonglah ia, bukan dengan kata-kata atau lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 17-18 dituliskan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu mengasihi bukan hanya ditujukan kepada sesama, tetapi di atas semuanya hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Untuk melakukan kasih kepada Allah, yang dapat kita lakukan adalah menjauhkan diri dari segala berhala. Jangan datang kepada petendung meminta petunjuk. Jangan memakai mantra atau jimat-jimat. Jangan menyembah arwah-arwah nenek moyang dan memberi sesajen kepada arwah-arwah itu. Tetapi percayalah hanya kepada Tuhan saja. Sembah dan pujilah Dia. Datanglah ke rumah Tuhan untuk menyembah dan memuliakan namanya. Bawalah persembahan terbaik bagi Tuhan dan saksikanlah Dia dalam setiap kesempatan. Ini semua adalah perbuatan yang mengasihi Tuhan Allah. Jika kita sudah mengasihi, jangan lagi berharap akan mendapatkan imbalan atas kasih yang sudah kita perbuat. Sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan memanggil kita
untuk mengasihi. Amin.